Aku terus saja menatap nanar langit-langit kamar. Kejadian tadi di meja makan membuat pikiran ini tak berhenti mengingat Aisyah. Ya Allah, mengapa tak kau beri kesempatan untukku memilikinya? Mengapa juga harus kau takdirkan dia dimiliki Mas Bara? Aku larut dalam pikiran yang teramat sakit kurasa. Tiba-tiba gedoran pintu kamar membuyarkan lamunanku. Is, buka pintunya. Mami, segera aku menuruni ranjang. Dengan cepat membuka pintu saat mendengar Mami berteriak-teriak. Ada apa, Mi? Is, Nindi Is, jam segini dia belum pulang juga. Nggak pernah Nindi pulang selarut ini. Mami teleponin teman-temannya, semua pada nggak tahu Nindi ada di mana. Mami menangis ketakutan. Nindi, bukannya tadi siang dia menelponku untuk mengecek keadaan Alifah. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Aku tidak bisa tinggal diam. Mana Mi, nomor salah satu temannya, biar Faiz cek. Motorku melesat dengan cepat di atas jalanan. Aku berhenti di salah satu lorong sempit di perkampungan pinggiran kota. Motor tak dapat masuk ke lorong itu. Maka ku putuskan untuk berjalan kaki menuju alamat yang kudapat dari salah satu teman Nindi. Sekali lagi aku menyentuh pistol yang tersemat pada tali pinggang. Benda ini kubawa untuk jaga-jaga. Aku pernah ke kampung ini menggerebek komplotan pengedar sabu dan berhasil meringkus semuanya kecuali pimpinan mereka. Bisa jadi lelaki yang kini menjadi buronan itu memiliki mata-mata yang masih menetap di kampung ini. Rumah paling ujung. Seorang wanita menunjuk pada sebuah rumah petak di ujung lorong. Di jalan kecil ini hanya ada 7 buah rumah. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya tidak terlalu jauh. Di sebalik lorong, setelah rumah Aisyah, hanya ada hamparan sungai yang dipenuhi sampah. Tempat ini benar-benar jauh dari kata layak. Suasana nampak sepi. Hanya rumah pertama yang berpenghuni. Rumah lainnya tertutup dengan rapat. Aku berjalan perlahan, lalu memulai memberi salam. Sejenak menunggu, tak ada jawaban. Ku gerakkan tangan, menyentuh kaca jendela. Tak ada celah untuk bisa menyibak tirai yang menutup jendela itu. Tak menyerah, ku dekatkan telinga pada daun pintu. Sepertinya memang ada suara hentakan kaki yang berasal dari dalam. Senyap, ada orang di dalam, ucapku sedikit berteriak. Tak ada sautan. Aku kembali mengitari rumah petak itu. Tak ada jendela lain untuk bisa mengecek ke dalam. Akhirnya, ku putuskan untuk berbalik ke pintu masuk. Kini aku berjongkok. Ku telungkupkan wajah hingga menyentuh lantai, usaha untuk bisa tahu keadaan di dalam sana. Mataku memicing sesaat. Ada sepasang kaki yang terikat tali menyentuh lantai. Tak tinggal diam, aku mencoba mengintip melalui celah kunci untuk memastikan yang kakinya terikat itu adalah benar manusia. Mataku membelalak. Ku dekatkan lagi untuk memastikan apa yang baru saja ku lihat. Seorang gadis dililit ke sebuah kursi. Tangan dan kakinya diikat dengan tali. Mulutnya dibekap dengan perekat. Baju yang dikenakan gadis itu. Oh tidak, benarkah itu Nindi? Seketika aku mendobrak pintu. 1, tidak terbuka. Ku kumpulkan lebih banyak tenaga. 2, masih belum. Bismillah. 3, pintu kayu lusuh itu terbuka. Di hitungan ketiga, aku berhamburan ke dalam.
Astagfirullah, Nindi. Segera ku lepas perekat yang menutup mulutnya. Tolong Nindi, Mas, rintinya ketakutan. Napasnya terasa panas, wajahnya berantakan. Air matanya kembali luruh. Kamu gak apa-apa kan? Jangan takut, Mas udah di sini. Sebentar, Mas cari pisau dulu buat membuka ikatannya. Nindi mengangguk. Aku berjalan ke dapur, menggeser-geser peralatan memasak untuk mencari pisau. Terlihat bercak darah di beberapa tempat di lantai. Ketemu. Aku segera kembali pada Nindi. Ku potong tali yang melilit di tubuh, kaki dan tangan adikku itu. Lalu dia berhamburan dalam pelukanku. Mas Faiz, Nindi terisak dalam dadaku. Siapa yang berani melakukan semua ini? Nindi menarik napas. Anak buahnya Juragan Kasim, Mas. Kenapa? Alifa belum kasih uang yang Mas pinjamkan kemarin. Nindi menggeleng. Ayah Alifa membawa kabur semua uangnya, Mas. Pas aku datang, ayahnya memang udah kabur dan Alifa ditinggalkan dalam keadaan sudah penuh luka lebam. Beberapa ada luka bekas cakaran, Mas. Aku rasa dia berusaha mempertahankan uang itu. Aku kasihan sama dia, Mas. Sekarang kemana dia? Tadinya Nindi pikir bisa membawa Alifa pergi, tapi ternyata anak buahnya Juragan Kasim datang. Dia memaksa Alifa ikut bersama mereka. Saat aku melawan, mereka malah menampar dan mengikatku begini. Sialan mereka. Mas pastikan mereka semua mendekap di penjara. Nindi menarik tanganku. Kita nggak akan biarin Alifa sendirian kan, Mas? Aku terdiam sesaat, berpikir bagaimana cara bisa membawa pergi gadis itu. Aku takut Alifa dipaksa nikah sama Juragan Kasim, Mas. Kasihan Alifa, Mas. Selama ini dia baik banget sama Nindi. Dia yang selalu nolongin Nindi. Dia yang ngamuk waktu Nindi digodain sama anak-anak geng motor waktu itu. Dia yang selalu ngasih jawaban kalau lagi meet him. Aku menghela napas mendengar pertolongan Alifa yang terakhir. Aku hampir mau menempeleng kepala Nindi. Mas mau kan bantuin Alifa? Nindi gak rela jika Alifa jadi istri ke-10 juragan itu. Jantungku tersentak, tidak bisa dibiarkan. Baik, Mas akan membantu temanmu itu. Sebagai seorang abdi negara, aku tidak boleh membiarkan kejahatan merajalela. Aku akan menolong Alifa. Malam semakin membentang. Sinar rembulan tampak tertutup kabut. Kampung ini terlihat sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Ku parkirkan motor di depan pagar sebuah rumah mewah. Pagarnya menjulang tinggi. Rumah ini terlihat begitu tertutup dan terjaga. Padahal masih berada di kawasan perkampungan. Hanya berselang beberapa lorong dari rumah Alifa. Aku melongok ke dalam. Tampak di halaman 2 buah tenda terbentang nan megah. Di pintu masuk, janur kuning terpasang dengan indah. Halaman dipenuhi sisa-sisa makanan, botol aqua dan kotak makanan. Sepertinya tadi di sini baru saja digelar pesta perkawinan. Nindi menarik lenganku. Mas, sepertinya Alifa sudah menikah dengan Juragan Kasim. Bagaimana ini, Mas? Kamu tenang, Nin. Biar Mas yang masuk ke dalam. Kamu tunggu di sini ya. Aku ikut, Mas. Jangan, kamu tetap di sini. Jika Mas tak keluar dalam 15 menit, pergi dari sini. Jika sudah aman, telepon nomor ini. Aku meletakkan ponselku di tangan Nindi
sambil menunjuk nomor yang harus Nindi telepon. Mas, Nindi enggan melepas tanganku. Mas bawa pistol, Nin. Kutunjuk pistol di pinggang agar Nindi tak khawatir. Bagaimana jika mereka punya senjata laras panjang? Aku takut Mas kenapa-napa. Gak ada yang memiliki senjata itu kecuali aparat sama teroris. Jika mereka teroris, udah jangan menghayal. Mas gak akan apa-apa. Ada Allah. Nindi terlihat menyeka matanya. Langkahku kini memasuki halaman rumah megah itu. Siapa Anda? Seorang lelaki berbadan besar muncul entah dari mana, meraih lenganku. Aku segera menepis. Saya polisi. Kuangkat ke meja hingga nampaklah pistol di pinggangku. Oh, maaf Pak. Ada perlu apa ya? Pak, kemari. Saya ingin bertemu dengan Juragan Kasim. Kedua bodyguard Juragan itu saling melirik. Juragan kami sedang ada kegiatan, Pak. Beliau baru saja menikah. Siapapun nggak boleh mengganggu. Bahkan ke-9 istrinya saja sudah dipulangkan ke kampung semua. Juragan tidak membolehkan siapapun mengganggunya hari ini. Astagfirullah. Jadi pernikahannya sudah terjadi. Apakah Alifa sudah direnggut? Ya Allah, semua ini salahku. Andai aku tak egois dan mau menolongnya tadi siang, tentu semua enggak seperti ini. Katakan pada juraganmu, ada polisi ingin meminta kesaksian padanya. Maaf Pak, kami enggak berani. Kalau begitu, biarlah komandanku yang turun tangan langsung. Kedua lelaki itu tampak kaget. Wah, jangan Pak. Baik Pak, biar saya ngomong dulu sama juragan. Bapak tunggu di situ dulu ya. Mereka menunjuk ke pos jaga. Aku mengangguk. Sepeninggal dua lelaki itu, aku mulai berpikir bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam, lalu membawa kabur Alifa. Sial, kenapa jadi seperti di film-film? Tapi nggak ada cara lain. Tidak mungkin meminta izin pada juragan kelainan seksual itu untuk membawa istri yang baru saja dinikahinya. Mana mungkin ia izinkan? Ke-9 istrinya saja disingkirkan, apalagi aku. Sebaiknya aku menerobos masuk. Baiklah, pertualangan kita mulai. Kakiku kembali tergerak. Taman belakang kini menjadi tujuan. Dengan hati-hati, kakiku menjejak jalan setapak menuju belakang rumah. Halaman rumah Juragan Kasim cukup luas. Penyiraman alami sang rembulan menjadi penuntun, karena memang pada taman itu tak ada lampu sebagai penerang. Setelah berjalan sekitar 7 meter, sampailah aku pada teras belakang yang pintu menuju ke dalam rumah tampak terbuka lebar. Dari sini nampak Juragan Kasim baru saja keluar dari sebuah kamar. Lalu bersama kedua anak buahnya, dia berjalan menuju pintu masuk. Ini kesempatanku. Dengan cepat, aku melesat masuk hingga sampai di depan kamar, di mana tadi Juragan Ayam itu keluar. Ku buka pintu perlahan. Netra ini membelalak. 2 meter ke depan, seorang gadis tengah bermandikan air mata di atas ranjang. Gadis itu tak lagi mengenakan pakaian pengantinnya, tapi setidaknya pakaian lain yang melekat di tubuh Alifa masih lengkap. Jilbab pun masih membalut kepala. Entahlah apa dia sudah dilakoni atau belum. Yang jelas Alifa sedang dalam tekanan. Buktinya dia menangis sesenggukan. Alifa, gadis yang menekuk wajah itu, menoleh. Mas Faiz,
Ya Allah, benar kata Nindi. Pelipis sebelah kanan Alifa dan di bawah mata terdapat luka lebam. Kuputuskan untuk masuk dan mendekatinya. Kamu nggak apa-apa? Dia tak menjawab, justru nampak sangat ketakutan. Mas Faiz kenapa di sini? Nanti kalau ketahuan Juragan Kasim bisa bahaya. Mas mau jemput kamu. Sebaiknya Mas Faiz pergi. Aku nggak apa-apa kok di sini. Apanya yang nggak apa-apa? Lihat wajah kamu. Seharusnya kamu di rumah sakit, bukan disuruh melayani lelaki beristri 10. Ucapku asal. Dia udah jadi suamiku sekarang, Mas. Pernikahannya nggak sah. Ayo ikut Mas. Dia terdiam. Ku tarik tangannya, hendak berlari keluar. Namun di saat bersamaan, dari pintu depan terdengar suara teriakan lantang. Woi, siapa kamu? Lepaskan istri saya. Mataku terali. Juragan Kasim dan kedua bodyguardnya sudah siap-siap hendak menggadang. Dua lelaki berbadan besar itu mendekat terlebih dahulu. Mereka sudah siap dengan bogem sebesar telapak kaki gajah. Tak ada cara lain. Angkat tangan kalian. Kuarahkan senjata ke arah dua lelaki itu. Keduanya terhenyak dan berhenti melangkah. Saya polisi. Seharusnya saya menyeret kamu ke penjara, Kasim. Kamu telah membawa lari calon istri saya. Mata Juragan Kasim membelalak. Yang mana calon istrimu? Dia bertanya dengan suara lantang, seakan tak gentar dengan pistol yang ada di tanganku. Alifa, dia calon istri saya, sahutku lebih lantang. Wih, sudah 2 kali aku menyebut Alifa calon istri. Entah bagaimana ekspresi wajah gadis itu. Ingin aku memalingkan wajah, sekedar ingin tahu reaksinya. Tapi tidak mungkin. Dalam keadaan seperti ini, aku tak boleh lengah sedikit pun. Berbalik ke dinding, kuarahkan pistol ke sisi kanan kamar agar ketiga parasit itu membuka jalan keluar. Yuk dek, kita pulang. Alifa mengernyitkan dahinya, tapi dia tidak melawan saat tangannya kutarik dengan kuat. Tunggu, saya punya surat perjanjian untuk menikahi Alifa, dan dia sudah sah jadi istri saya, sangga juragan itu saat aku hampir melewati pintu. Pernikahan kita enggak sah, Mas, di mata hukum juga negara. Bagaimana mungkin aku nikah tanpa wali penghulu yang menikahkan kita? Dia fasik, sholat aja enggak pernah. Aku bukan istri Mas Kasim, tegas. Alifa menyangga kata-kata juragan itu. Terasa lega dadaku seketika. Dengar Kasim, surat perjanjianmu dengan ayahnya Alifa batal. Aku sudah memberikan uang 10 juta kemarin, tapi ayah Alifa membawa kabur uang itu. Jadi sebaiknya sekarang kau cari ayahnya untuk mengembalikan uangmu. Satu lagi, Alifa sangat mencintaiku dan kami sudah berencana menikah minggu depan. Jadi dia ikut aku. Entah dari mana lagi kata-kata itu bisa keluar. Seakan semua sudah ku persiapkan jauh-jauh hari. Jika kau tak bisa mencari ayahnya, datanglah ke kantor polisi. Aku akan membantumu mencarikannya. Ucapanku ditanggapi dengan amarah yang terpancar dari sorot mata Juragan Kasim. Apa peduliku? Yang penting aku bisa membawa lari Alifa dari tempat ini. Kami sukses keluar kamar itu. Dapat ku rasakan Alifa ketakutan luar biasa. Tangannya terasa dingin. Sebenarnya jantungku juga tak henti berdegup kencang.
tapi aku harus bisa bersikap tenang dan tegas. Akhirnya, dengan berjalan mundur, kami sampai pada teras. Tempatku masuk tadi ke dalam rumah ini. Juragan Kasim dan kedua anak buahnya hanya bisa melihat tanpa berani mencegah. Di saat begini, aku merasa begitu beruntung karena dahulu aku memutuskan menjadi polisi. Setidaknya dengan pistol ini, mereka tak berani berkutik. Setelah berada di luar, ku tarik tangan Alifa agar bisa berjalan dengan cepat. Kami harus bisa keluar dengan segera, takut jika juragan dan anak buahnya kembali menyerang. Sampai di pagar, Nindi menyambut kedatangan kami dengan sukacita. Bertiga, kami melesat cepat di atas jalanan. Hari ini tak pernah ada dalam prediksiku menyelamatkan seorang gadis dan mengaku akan menikahinya. Semoga Alifa tidak menuntut ucapanku tadi. Bersambung.